warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 6A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar sesama. Siswa kelas 6A semuanya. Baik. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar-dengar bersama. Kami siap, kami fokus dan kami paham. Oke, lomba kerapian. Siap. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, seperti biasanya kita berdoa. Iya, doa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Bang Farhan. Silakan. Siap, Prof. Baik, kita sudah berdoa ya agar kita dijauhkan dari mara bahaya ya, dan juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Coba perhatikan kiri kanannya, ada kira-kira yang tidak berhadir teman-temannya? Ada. Oh iya ada, siapa? Siria. Iya, kenapa Siria? Sakit. Oh iya, ada suratnya tadi. Ada, Pak. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kita Ria bisa cepat sembuh biar kita bisa belajar bersama. Baik, kita lihat dulu semangatnya pada pagi hari ini. Masih ingat tepuk semangat? Masih, Pak. Oke, tepuk semangat. Oke, semuanya pada semangat. Sudah sarapan tadi? Baik, kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme. Oke, silakan berdiri semua. Di atas ya, silakan Ina. Oh, di sini Ina punya aja. Silakan duduk kembali. Makasih, Pak. Baik. Oke. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pelajaran baru. Pelajaran apa, Bapak? Pelajaran KKA
Apa pelajarannya? KKA. Apa sih Bapak KKA itu? Bentar ya. KA ya. KA ini mapel baru. K-nya adalah coding. KA-nya adalah kecerdasan artifisial. Mungkin kalian sudah pada mendengar ya kata-kata ini. Nah, coding siapa ya yang tahu? Sebelum Bapak ajari kalian mengenai coding dan KA ini, siapa yang tahu apa sih arti coding menurut kalian? Iya, bagus. Nuri. Apanya? Kode. Iya, tepuk tangan buat si Nuri. Boleh. Apa lagi? Coding itu apa lagi? Iya, Farhan. Simbol. Ya, boleh. Tepuk tangan buat si Farhan. Bukan pola bukan pola dingin. Nah, bagus. Coding adalah kode atau simbol yang dibuat manusia ke dalam komputer menggunakan bahasa pemrograman. Apa? Pemrograman. Sementara kecerdasan artifisial ini disebut juga dengan AI. Apa? AI. Kalau tulisannya AI. Nah, apa itu Bapak? Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan. Pernah nggak kira-kira si Sapa berselfie? Cekrek dibuat si Sapa. Dan kan hasilnya muka si Sapa menjadi bagaimana? Cantik, mulus. Itu ada efeknya ya kan? Itulah salah satu dari contoh apa? AI. Paham semua anak Bapak? Paham. Oke. Nah, perhatikan. Sebelum kita masuk ke pelajaran KKA untuk materi berpikir komputasional, siapakah tokoh animasi di samping? Detektif Conan. Pernah kalian lihat ini di TV? Pernah. Masa nggak pernah ya kan? Nah, ini adalah seorang tokoh yang memecahkan apa? Mecahkan apa lagi? Kasur. Kirain kasur. Iya, kasur. Nah, jadi si detektif Conan ini memecahkan kasus. Berarti dia berpikir secara komputasional. Apa sih Bapak berpikir komputasional itu? Ada yang tahu? Nah, berpikir komputasional itu adalah bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah secara logis. Secara apa? Logis. Nah, inilah pelajaran kita. Berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Berpikir logis. Berpikir secara masuk akal. Oke. Dan adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kita bisa menganalisis pola dari permasalahan yang ditemukan. 3. Menemukan prinsip berpikir komputasional untuk menyusun solusi. Dan yang keempat, menyusun langkah atau instruksi logis dan terstruktur sebagai solusi masalah. Jadi kita akan belajar mengenai apa? Berpikir komputasional seperti detektif Conan. Paham? Ada apa semuanya? Oke. Biar lebih paham lagi, coba lihat ada video. Pagi-pagi, Sheila bangun Mak, ya. dan merasa santai. Dia lupa menata jadwal pelajarannya malam sebelumnya. Saat bersiap-siap, Sheila bingung mencari buku-buku yang harus dibawa ke sekolah. Saat ditelan, Sheila menyadari bahwa dia salah membawa buku. Dia membawa buku matematika padahal seharusnya membawa buku bahasa Inggris. Setelah pulang sekolah, Sheila merasa sedih karena pelajaran hari itu tidak maksimal. Dia menyesal karena tidak menata
untuk selalu menata jadwal pelajaran kalian ya. Jangan lupa menjawab. Oke. Sudah? Nah, jadi dari video yang kalian tonton tadi, apa masalah terbesar yang dihadapi siswa? Ayo, siapa? Dia tidak bisa mengatur waktunya. Iya, dia tidak bisa mengatur waktu siswa. Ada lagi kira-kira? Iya, Nuri. Dia tidak bisa mengatur mata pelajarannya. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi buat si Nuri. Artinya si Siva lagi ada masalah. Berarti kita harus bantu dulu si Siva memecahkan masalahnya dengan cara berpikir komputasional yang dijawab si Sapa, si Nuri itulah masalahnya. Kira-kira apakah solusinya? Ada yang tahu? Oke, Kiki. Mengurangi kegiatan lain. Bagus, mengurangi kegiatannya. Tepuk tangan buat si Kiki. Ada lagi? Iya, Farhan. Cepat. Iya, tidur cepat, otomatis bangun cepat. Berarti dia bisa mempersiapkan jadwal pelajarannya lebih awal. Tepuk tangan buat kita. Oke, jadi anak bapak semuanya sudah bisa memecahkan suatu masalah dengan cara berpikir komputasional. Biar lebih lanjut kita lihat pengertian dari berpikir komputasional. Silakan baca dulu si Padil. Berpikir komputasional adalah berdiri, Mang. Silakan. Baca, Mang. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti memampukan berpikir untuk dapat menyelesaikan suatu masalah secara logis dan seperti layaknya komputer. Oke, terima kasih Bang Padil. Jadi berpikir komputasional itu adalah kemampuan kita berpikir, ya, dalam memecahkan suatu masalah secara logis dan sistematis, layaknya komputer. Nah, seperti yang tadi masalah Sisipa, kita sudah menyelesaikan masalahnya, ya. Nah, itu dia ya. Lanjut. Nah, ada 4 elemen utama berpikir komputasional. Apa saja itu Bapak? Yang pertama adalah dekomposisi. Bilang. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. 4. Algoritma. Jadi apanya Bapak ini semuanya? Ini kan pasti bingung kan? Nah, jadi dalam berpikir komputasional ini ada 4 elemen. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya, dekomposisi. Nah, ini sebelum Bapak jelaskan dekomposisi, coba pernah nggak kalian memasak nasi goreng? Pernah ya kan? Nah, kebetulan mungkin pas pulang sekolah nggak ada nasi. Ya, Fit. Ada nasi tapi lauknya nggak ada. Iya, Fit. Nah, terus gimana? Aku masak nasi goreng. Bilang si Fit. Jadi timbullah masalah. Diselesaikanlah. Ya, bagaimana cara memasak nasi goreng? Kita buat dengan elemen yang pertama, dekomposisi. Apa sih Bapak dekomposisi? Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Artinya masalah yang besar itu kita bagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang tujuannya agar mudah diselesaikan. Nah, inilah masalah besarnya. Apa masalah besarnya? Mau memasak nasi goreng, terus kita pecah. Ya, cara penyelesaiannya berarti alatnya kita siapkan, bahannya kita siapkan, bumbunya kita siapkan, langkah-langkah memasak. Ya, itulah dekomposisi dari pembuatan nasi goreng. Paham? Oke. Kemudian elemen yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa, Bapak? Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Ya, contohnya tadi kan nasi goreng. Kalau kita membuat nasi goreng, kita bisa juga membuat mie tiaw. Bisa kan? Nah, kalaulah waktunya memasak nasi goreng, ya 10 menit dan juga bumbunya pasti hampir sama dengan membuat mie tiaw goreng.
Iya kan? Kalau misal 1 sendok garam untuk membuat nasi goreng, pasti 1 sendok lagi membuat apa? Garamnya untuk mie ayam. Jadi ada pengulangan yang sah. Nah, contoh yang lain Bapak biar lebih gampang. Oke. Setiap hari Senin kita selalu mengadakan apa? Upacara. Hari Seninnya lagi? Upacara. Itu juga salah satu contoh pengenalan paham? Oke, lanjut. Elemen yang ketiga, yaitu abstraksi. Abstraksi itu apa, Bapak? Fokus pada hal yang penting saja. Tadi kita mau memasak nasi goreng. Kita fokus kepada bagaimana cara memasak nasi goreng. Kita nggak fokus kepada apa merek kompornya. Iya kan? Fokus nggak kita itu. Nggak penting apa merek kompornya. Apa merek kecapnya? Nggak perlu kan? Yang perlu adalah bagaimana nasi goreng ini biar bisa masak. Paham? Bapak suruh lagi menggambar rumah. Yang kalian gambar? Atapnya, dindingnya, pintunya. Perlukah digambar gayungnya? Debunya? Enggak. Itulah abstraksi. Fokus kepada yang penting-penting saja. Oke, paham? Paham? Oke. Lomba kerapian. Siap. Oke. Lanjut lagi elemen yang keempat. Apa elemen yang keempat? Algoritma, yaitu membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Berarti dibuat cara-caranya. Tadi kan nasi goreng. Kayak mana langkah-langkahnya? 1. Panaskan minyak secukupnya. Kita panaskanlah minyak. Terus apa? Goreng telur dan bumbu. Ya. Yang ketiga, masukkan nasi dan bumbu lainnya. Terus apa? Cek rasa, jika rasa sudah pas, angkat dan sajikan. Siap untuk dimakan. Nah, jadi ada langkah-langkah pembuatan nasi goreng. Paham semuanya? Nah, itulah 4 elemen utama berpikir komputasi. Bisa? Oke. Nah, ini ada tugas kelompok. Itu gambar apa? Roti lapis. Itu apa? Instan. Telur dadar. Oke. Bisakah kalian membuat bagaimana cara memasak roti lapis, mie instan sama telur dadar? Bisa? Ya, pastinya bisa. Ya kan? Bisa? Bisa. Oke. Jadi kali ini akan Bapak bagi kelompoknya. Ya, sesuai dengan nama apanya? Menunya. Ya, kelompok roti lapis. Kira-kira siapa lah Bapak buat? Oke. Ini ya. Ini LKPD-nya ya. Oke. Silakan. Kelompok mie instan. Siapa lah kira-kira? Oke, kelompok mie instan. Ini tolong dulu. Kelompok telur dadar. Oke, ini ya. Ini ya, tulis. Bisa kira-kira cara penyelesaiannya? Jadi tugasnya adalah, perhatikan Bapak. Nah, perhatikan. Jadi kalian buat dekomposisi dari misalnya ini mie instan bagaimana, ya kan? Pecah masalahnya. Kemudian pengenalan polanya bagaimana, ya kan? Abstraksinya bagaimana? Algoritmanya bagaimana? Dituliskan. Bisa kira-kira? Dengar Bapak suaranya. Bisa kira-kira? Oke, silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktunya 10 menit. Oke, silahkan dikerjakan bersama kelompok masing-masing. Kalau ada pertanyaannya ya boleh tanya sama Bapak ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan sama Bapak. Baru nanti kalau sudah selesai kita presentasekan ya. Silakan ditulis nanti nama kelompoknya ya.
Nama kelompok masing-masing. Ya. Yang mana? Ya, bagaimana cara memasak gula lapis, telur dadar, terus apa lagi tadi? Mie instannya kan? Kalau yang sudah sering buat mie instan pasti dia udah lancar ya kan? Sama telur dadar. Kenapa? Kenapa, Bang Adit? Bagaimana? Udah bisa kira-kira? Sudah, Pak. Oh, luar biasa Bapak, Bang. Oke, kira-kira kelompok mana yang duluan presentasi? Semuanya gimana? Oke lah, Bapak pilih aja kelompok roti lapis saja. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok roti lapis biar semangat. Silakan, yang lain menyimak ya. Oke, silakan disimak. Oke, mulai. Kami dari kelompok roti lapis akan membacakan hasil diskusikan. Ya, dengarkan ya. Nama kelompok roti lapis. Ya, Anggota kelompok 1. Ahmad Sadiq. 2. Muhammad Farhan. buat 3. suaranya ya. Agus Mulyadi. 4. Fitri Handayani. Ya. Yang lain simak. Kelompok 1. Siapkan roti. 2. Oleskan mentega. 3. Tambahkan isian. 4. Tutup dengan roti lain. 5. Potong. Oke. Pengenalan Kuatkan suaranya Bang ya biar dengar. Ya, lanjutkan. Pengenalan pola, urutan membuat sandwich, aplikasi roti, isian tubuh. Abstraksi, tidak fokus pada jenis isian, hanya prosedur membuat sandwich. Algoritma, 1. Ambil roti, 2. Olesi mentega, 3. Tambahkan selada, daging, keju, 4. Tutup, 5. Potong diagonal, 6. Sajikan. sekian Diskusi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok laki-laki. Kira-kira ada yang mau bertanya? Sudah jelas pembuatan roti lapisnya? Pertama-tama tadi disiapkan rotinya, baru dioleskan menteganya, ya kan? Baru tambah isiannya. Baru kemudian tambah lagi apanya? Oh, rotinya lagi, ya kan? Jadi roti lapis. Oke. Untuk itu kita kasih dulu tepuk good job. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Nah, silakan duduk. Kemudian kita lanjut lagi kelompok yang mana yang mau presentasi. Oke, silakan kelompok apa itu nam? Telur dadar. Oh, mie instan. Oke, silakan. Apa mie instan ya?
setelah pembelajaran ini kalian sudah bikin makanan, ya kan? Silakan. Iya, yang kuat suaranya ya, Nak. Pengenalan pola, bumbu selalu dicampur setelah mie matang dan ditiriskan atau untuk digoreng. 3. Abstraksi, tidak penting jenis mie atau ukuran pancing, fokus pada langkah utama. 4. Algoritma, 1. Rebus air, 2. Masukkan mie, 3. Siapkan bumbu, 4. Tiriskan mie, 5. Campur dengan bumbu, 6. Sajikan. Kami sudahi dengan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok Werebu. Ada kira-kira pertanyaan? Bagaimana cara buat mie instan? Pertama-tama didihkan dulu Air panas. baru masukkan apanya? Mie-nya, ya kan? Terus apa? Siapkan bumbunya, lalu apa? Iya, tiriskan, baru aduk-aduk, udah siap deh jadi mie instan. Oke, bisa dulu? Oke, kita kasih tepuk good job dulu. Tepuk good job, good job, good job, good job, good job, good job. Oke, silahkan. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok telur dadar. Nah, ini pun gampangnya. Silahkan. Oke, silahkan. Yang lain, ini ya. Ya. Sama kelompok telur dadar. 1. Bisa kita. 2. Sempurna syarat. 3. Pikirin Nabi. 4. Duluan dan Firman. 1. Dekomposisi. 1. Pecahkan telur, tambahkan garam. 3. Kocok telur. 4. Panaskan minyak, lalu digoreng. Pengenalan pola. Langkah memasak dimulai dengan menyiapkan bahan, lalu mengolah, kemudian memasak. Abstraksi, fokus hanya pada proses pembuatan telur dadar. Abaikan jenis, wajan, merek telur, dan lain-lain. Algoritma. 1. Siapkan bahan. 2. Pecahkan telur masuk, tambahkan bumbu, kocok, panaskan minyak, tuang telur, dan tunggu hingga masak. Iya. Tepuk tangan buat kelompok telur dadar. Senang ya. Ada pertanyaan kira-kira? Sudah bisa buat telur dadar? Oke, kita kasih dulu tepuk good job lagi. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Oke, silakan. Wah, luar biasa anak bapak semuanya. Berarti sudah bisa membuat telur dadar, mie instan, sama roti lapis. Nah, berarti yang kalian kerjakan itu tadi adalah berpikir secara komputasional. Jadi kalau disuruh orang tuanya nanti, siapa buatkan dulu sama mama mie instan? Sudah bisa. Dipa buatkan dulu sama ayah dulu roti lapis. Siap ayah. Dibuatkan si Dipa. Duluan. Ceplokkan dulu telur dadar. Oh bisa ayah, bisa. Nah, ya kan? Bisa kan? Nah, bisa. Ya kan? Oke? Oke. Nah, jadi Bapak tanya dulu ke kalian. Nah, hal apa yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Menarik nggak pembelajaran kita ini? Nah, menarik atau enggak? Nah, hal apa yang menarik? Kita bisa ngapain? Memecahkan suatu masalah. Oke, bagaimana perasaan kalian saat menyusun solusi? Senang atau tidak? Apakah kalian dapat menggunakan cara berpikir ini di luar sekolah? Bisa nggak? Bisa. Apa yang akan kalian lakukan berbeda mulai besok setelah belajar hari ini?
mencobanya di Rumah. Oke. Jadi, adapun kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah masalah sehari-hari dapat diselesaikan secara lebih efisien dengan cara berpikir komputasional. Ada 4 elemen dari berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Kerja sama tim dan refleksi pribadi sangat penting dalam proses pembelajaran. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ke Bapak? Enggak, Pak. Ada kira-kira yang mau bertanya? Udah paham semua anak Bapak? Jadi cukup sekian saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kalian terapkan di rumah dan juga di tempat yang lainnya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.